Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, satu lagi komentator dari Aswaja KW. Kali ini seorang akhwat, Uhti Triwidiasih. Uhti ini mengatakan, versi bid'ah saya adalah versi bid'ah Yahudi, Zionisme, berkedok salaf. Yaitu tidak ada contohnya dari Nabi. Padahal saya tidak pernah, sobat-sobat, mengatakan, menyatakan, menyampaikan bahwa bid'ah itu hanya yang tidak ada contohnya dari Nabi. Ini sudah berkali-kali saya ungkapkan. Karena yang saya sampaikan, bid'ah yang saya sampaikan adalah yang menyelisihi sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu meliputi perbuatan, perkataan, persetujuan, dan diamnya Nabi. Inilah yang dinamakan sunnah. Artinya, bid'ah itu yang menyelisihi apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang disetujui Nabi, dan apa yang didiamkan Nabi. Bukan hanya tidak ada contohnya. Inilah yang saya bilang, ini adalah framing, framing yang dilakukan oleh Aswaja KW. Seperti konten saya yang terakhir saya upload. Jadi sengaja Aswaja KW ini memframing, membingkai, menyempitkan makna bid'ah yang sesungguhnya. Kemudian komentator tersebut juga mengatakan, tidak ada di Al-Quran maupun hadis Nabi yang artinya bid'ah tidak ada contohnya dari Nabi. Dan seterusnya. Nah, ini jelas, ini gagal paham. Ini adalah framing yang sengaja dibuat oleh Aswaja KW untuk mencari celah, memposisikan amalan bid'ah mereka bukan bid'ah, atau amalan bid'ah mereka bukan bid'ah dolalah, tetapi bid'ah hasanah. Ini adalah framing yang sering dilakukan oleh para Aswaja KW. Dia juga mengatakan ketika dikembalikan kepada sunnah Nabi, ternyata tidak ada sunnah Nabi yang mengatakan bid'ah tidak ada contohnya dari Nabi. Padahal jelas Nabi bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, bukan berasal dari kami, maka dia tertolak. Dia juga mengatakan ketika dikembalikan kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bid'ah itu tidak ada contohnya dari Nabi.
secara gamblang, secara tegas, letterlek, ayat Al-Quran menyatakan bid'ah itu tidak ada contohnya dari Nabi, ya tidak akan ketemu. Akan tetapi, kan ayat Al-Quran itu menegaskan, jika kamu berselisih pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, amalan-amalan bid'ah ini kan sering diperselisihkan. Lalu kenapa kita tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi? Apakah Nabi melakukan amalan bid'ah, misalnya tahlilan, ketika ada keluarganya dan orang lainnya meninggal? Ternyata tidak. Nah, ya, Nabi tidak mengajarkan, bahkan tidak mencontohkan. Selalu mengatakan, selalu memunculkan bid'ah itu adalah tidak ada contohnya dari Nabi atau tidak ada di zaman Nabi. Ini hanya sebuah framing untuk memasukkan amalan bid'ahnya bukan bid'ah, atau paling tidak amalan bid'ah mereka bid'ah hasanah, bukan bid'ah mungkarot. Padahal Nabi jelas mengatakan kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap yang baru adalah sesat, setiap yang sesat di neraka. Kemudian ya, para ahlul bid'ah, ahlul TBC yang meluaskan yang dimaksud oleh Nabi, ditarik-tarik ke masalah dunia, ke masalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mengatakan motor bid'ah, mobil bid'ah, kapal bid'ah, HP bid'ah, komputer bid'ah, dan sebagainya. Ya, apakah mereka lupa? Dan tidak mungkin rasanya mereka tidak tahu. Karena dalam masalah dunia, Nabi sudah memberi batasan. Ketika Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Jadi, ya, bid'ah yang dimaksud oleh Nabi tentu saja bid'ah urusannya dalam amal ibadah, bukan dalam keduniaan. Karena Nabi diutus untuk menyampaikan risalah, bukan untuk menyampaikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi masalah agama, masalah yang bersangkutan dengan amal ibadah, masalah yang amalan ya bisa diganjari pahala, atau sebaliknya satu amalan bisa dikatakan bid'ah, bernilai sesat dan berdosa. Nah, jadi sekali lagi, ya, framing ya membatasi bid'ah hanya yang tidak dicontohkan oleh Nabi, itu hanya satu sisi dari sunnah Nabi. Dan saya tidak pernah mengatakan bid'ah hanya seperti itu. Akan tetapi bid'ah itu yang menyelisihi sunnah Nabi. Sunnah Nabi meliputi perkataan, perbuatan, diam, dan persetujuan beliau. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.